Pada suatu masa, negeri ini di bawah tindasan penjajahan. Kaum pribumi jadi manusia rendahan di rumah sendiri. Warga kelas 3, paria yang tersia-sia dan ternista. Nasib buruk itu berlangsung berkepanjangan. Pertama-tama diinjak kaki orang-orang Eropa seperti Portugis, Inggris, dan terutama Belanda. Sampai kemudian datang Jepang yang mula-mula mendaku diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Nusantara jatuh ke titik nadir kehidupan. Tak ada lagi peradaban-peradaban yang menjadi bagian penting dalam lini masa sejarah umat manusia. Tak ada lagi karya-karya besar yang mempesona dunia. Namun peristiwa-peristiwa pahit yang datang silih berganti itu adalah juga sejarah. Adalah bagian dari Indonesia yang tak boleh dilupakan. Karena mereka yang melupakan sejarah akan terhapus dari peradaban. Tak akan ada masa depan.
Pada tahun 1942, Jepang menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Awalnya, rakyat Indonesia menyambut mereka dengan harapan kemerdekaan. Namun, kenyataannya, Jepang menerapkan kebijakan yang lebih menitik beratkan pada kepentingan perang mereka. Setelah menduduki Indonesia, Jepang segera membubarkan pemerintahan kolonial Belanda. Pejabat Belanda digantikan oleh orang-orang Jepang, sementara pejabat pribumi tetap dipekerjakan di bawah pengawasan ketat. Adapun beberapa lembaga yang dikuasai Jepang pada saat ini yaitu Shiryoshi Kanrikosha, Kobunsjokan, Kumiai. Pemerintahan Jepang bersifat militeristik dan totaliter. Semua keputusan diambil oleh militer Jepang, sementara rakyat tidak memiliki kebebasan politik. Media dan informasi juga dikontrol ketat sebagai bagian dari propaganda perang. Jepang melarang partai politik, tetapi membentuk organisasi untuk mengendalikan rakyat, seperti Putra, Pusat Tenaga Rakyat, yang dipimpin tokoh nasionalis, tetapi kemudian dibubarkan karena lebih menguntungkan kepentingan Indonesia. Jawa Hokokai yang menggantikan Putra dan lebih fokus pada kepentingan perang Jepang. Heiho dan Peta yang melatih pemuda Indonesia secara militer dan nantinya menjadi cikal bakal TNI. Ketika situasi perang semakin tidak menguntungkan Jepang, mereka mulai menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menyatakan bahwa Indonesia akan dimerdekakan di masa depan. Sebagai tindak lanjut, Jepang membentuk BPUPKI pada Maret 1945 untuk membahas dasar negara dan sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI pada Agustus 1945 yang akhirnya mempercepat jalan menuju kemerdekaan. Proklamasi kami. Pendudukan Jepang yang singkat membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia, tetapi juga mempercepat kesadaran nasional. Melalui berbagai organisasi dan kebijakan politik Jepang, Indonesia semakin siap untuk merdeka. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, membuka babak baru dalam sejarah bangsa. Yang ketiga, Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sejarah mencatat bahwa meskipun Jepang datang sebagai penjajah, kebijakan mereka secara tidak langsung turut membentuk fondasi menuju Indonesia yang berdaulat. Dari masa kelam itu, lahirlah semangat perjuangan yang tak terbendung membawa bangsa ini menuju kemerdekaan sejati. Era kependudukan Jepang di Indonesia merupakan era yang cukup kelam di Indonesia. Meski awal kedatangan mereka ke Indonesia disambut baik oleh masyarakat karena janji kemerdekaan yang akan diberikan, serta karena telah berhasil mengusir penjajah Belanda daripada Indonesia. Namun, hal yang jauh lebih pahit akan segera dirasakan oleh rakyat Indonesia kala itu, dengan adanya suatu kebijakan yang dinamai dengan Romusa.
Dan inilah dia dampak ekonomi selama pendudukan Jepang di Indonesia. Hei kalian, cepat kemari. Apakah tugas kalian sudah selesai? Kalau gitu cepat selesaikan. Apa-apaan ini? Bukankah mereka datang untuk memperbaiki kehidupan bagi kita? Mereka sama saja seperti Belanda, bahkan lebih parah lagi. Kamu benar, tapi kita tidak bisa berbuat apa lagi. Kebijakan Romusa ini mengharuskan mereka untuk bekerja keras untuk pihak Jepang, ditambah juga upah makan yang diterima jauh dari kata layak atau kadang tidak ada upah sama sekali. Rakyat yang sudah menyadari bahwa mereka hanya dimanfaatkan hanya bisa diam tanpa berbuat apa-apa. Kenapa? Aduh, saya sudah tidak kuat lagi. Saya belum makan dari kemarin. Ayo beristirahat aja. Aduh, tidak. Pasti mereka tidak akan mengizinkannya. Tapi kita tidak bisa seperti ini, kita juga manusia. Benar. Aduh. Namun, satu petugas menghampiri mereka. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Cepat kerja. Maaf, salah satu pekerja kami kelelahan. Apakah boleh kami beristirahat? Alah, jangan. Kalian harus kerja. Cepat. Gertakan tersebut membuat rakyat tak mampu untuk menghadapi Jepang. Kini mereka telah pasrah dengan nasib mereka ke depannya. Hasil dari sumber daya alam ini seperti hasil pertanian sebenarnya dapat mereka jual untuk memperoleh keuntungan dari hasil bertani mereka sendiri. Tetapi semua harus diserahkan kepada pihak Jepang, sehingga dari peristiwa ini mengakibatkan permasalahan yang cukup pelik dalam perekonomian Indonesia kala itu. Tetapi di sisi lain juga masalah kepercayaan masyarakat Indonesia pada pihak Jepang yang awalnya menjanjikan kemerdekaan serta memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
Masuknya budaya Jepang ke Indonesia dapat kita temukan dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek budaya, yang dimana dampak ini dapat menghasilkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif dapat kita temukan dengan adanya pendidikan berjenjang, yang dimana terdapat 4 pendidikan berjenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan juga vokasi. Selain itu, dampak positif masuknya budaya Jepang ke Indonesia dalam bidang seni adalah seni melipat kertas atau kerap dikenal dengan origami. Dampak positif berikutnya adalah kumiai, yaitu cikal bakal koperasi. Jepang juga membentuk suatu badan yang didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pada masa penjajahan, Jepang memerintahkan seluruh wira swasta untuk menerapkan kumiai agar dapat diawasi melalui koperasi tersebut. Hingga kini, kumiai telah berkembang menjadi koperasi yang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia. Masuknya budaya Jepang ke Indonesia itu dimulai pada abad ke-19. Meskipun pengaruh nyatanya tampak terlihat setelah Perang Abad Kedua dan pada era modern saat ini. Pada saat Jepang menguasai wilayah di Asia, termasuk di wilayah Indonesia, berbagai macam aspek kebudayaan mereka banyak diadopsi oleh warga kita. Jepang seperti sushi, ramen, takoyaki, dan juga tempura cukup mengakar kuat nih di Indonesia. Kita bisa menemukan makanan tersebut hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Nah, makanan Jepang juga sangat populer di kalangan remaja karena dipengaruhi oleh budaya Jepang seperti anime dan drama Jepang. Makanan Jepang enak tahu. Salah satu cara utama budaya Jepang menyebar ke Indonesia adalah melalui media hiburan, terutama film Jepang dan animasi seperti anime. Film-film Jepang mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1970-an dan animasi seperti anime semakin populer di Indonesia pada tahun 1990-an. Anime seperti Naruto, Dragon Ball, dan Sailor Moon menjadi tontonan favorit banyak anak muda di Indonesia, sehingga membuka pintu bagi budaya Jepang yang lebih luas. Di bidang fashion, budaya Jepang sangat berpengaruh melalui tren street fashion seperti gaya Harajuku yang sangat terkenal di Tokyo. Gaya berpakaian ala Jepang ini banyak diadaptasi oleh anak muda Indonesia, terutama di kota-kota besar yang sangat memperhatikan tren fashion. Namun, di balik dampak positif yang ada pula dampak negatif yang dirasakan oleh rakyat-rakyat Indonesia terdahulu, yaitu adanya sekere. Di masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia wajib melakukan sekere, atau cara penghormatan dengan membungkuk 90 derajat setiap pagi kepada Kaisar Jepang Tenoheka dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo.
bebas dari Belanda. Kenapa tidak terbiasa menggunakan bahasa kalian saja? Agar kalian terlepas dari masa lalu. Ya, Tuan. Bagus. Bukankah mereka terlihat sangat mudah? Sayang sekali kalau hanya sampai di sini dan jadi pekerja keras. Berikan padaku, akan kuajarkan menjadi lebih berguna. Tapi Tuan, saya tidak punya kehendak untuk memberikan mereka pada Tuan. Kalau begitu, paksa saja. Dasar lemah. Kalian usahakan saja. Kenapa kalian tak minta kepada kepala desa kalian? Menyusahkan. Bawa dia. Daripada itu, kenapa tidak begitu saja? Apalagi alasanmu sekarang? Apa yang kamu tunggu dari mereka? Harapan palsu. Sudahlah, tenang. Kita bisa menceritakan tapi dia terlihat tidak peduli. Sudah banyak yang meninggal. Lebih dari saat meninggal itu masih di sini. Aku takut kalau mereka sudah tak berdaya. Sudah terlalu lama membuat kamu menderita. Tolonglah, demi aku. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang menerapkan berbagai kebijakan militer untuk mendukung upaya perang mereka dan mempertahankan wilayah kependudukan. Kebijakan-kebijakan ini melibatkan pembentukan organisasi-organisasi militer dan semi-militer yang melibatkan rakyat Indonesia. Untuk mendukung upaya perang dan mempertahankan wilayah kependudukan, Jepang membentuk organisasi-organisasi semi-militer yang melibatkan rakyat Indonesia. Salah satu organisasi tersebut adalah Seinendan yang dibentuk pada 9 Maret 1943. Tujuan utama dari dibentuknya Seinendan adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan keamanan Indonesia. Selain Seinendan, Jepang juga membentuk Keibodan, yaitu sebuah organisasi yang berfungsi sebagai korps pembantu kepolisian. Anggota Keibodan berusia antara 23 hingga 25 tahun dengan syarat utama sehat secara fisik dan memiliki kepribadian yang baik. Selain membentuk organisasi semi-militer seperti Seinendan dan Keibodan, Jepang juga mendirikan organisasi militer resmi yang melibatkan pemuda Indonesia. Salah satu yang paling berpengaruh adalah PETA atau Pembela Tanah Air yang dibentuk pada 3 Oktober 1943. PETA bertujuan untuk mempertahankan tanah air dari ancaman musuh sekaligus melibatkan pemuda Indonesia dalam pertahanan wilayah. Meskipun dibentuk oleh Jepang, PETA menjadi wadah bagi pemuda Indonesia untuk mendapatkan pelatihan militer dan pengalaman yang nantinya berguna dalam perjuangan kemerdekaan. Berbeda dari organisasi militer Jepang lainnya, dalam PETA, orang Indonesia bisa naik pangkat hingga menjadi perwira, dan hal itu memungkinkan mereka untuk memimpin pasukan sendiri. Selain pembentukan organisasi militer dan semi-militer, Jepang juga menerapkan kebijakan Romusa, yaitu pengerahan tenaga kerja paksa dari rakyat Indonesia untuk mendukung proyek-proyek militer Jepang, seperti pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, dan lain sebagainya. Banyak rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat berat, dengan makanan dan perawatan kesehatan yang minim, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal akibat kelaparan, terjangkit penyakit, atau kelelahan. Kebijakan-kebijakan militer yang diterapkan oleh Jepang selama masa kependudukan di Indonesia memberikan banyak dampak yang signifikan terhadap rakyat Indonesia. Meskipun dimaksudkan untuk mendukung upaya perang Jepang, namun pengalaman dan pelatihan yang diperoleh melalui organisasi-organisasi, terutama organisasi semi-militer dan militer resmi tersebut, kemudian menjadi modal berharga bagi pemuda Indonesia dalam melaksanakan perjuangan kemerdekaan melawan para penjajah. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, negeri matahari terbit yang tenggelam karena kalah perang. Bangsa ini menciptakan sejarahnya sendiri, menyatakan kemerdekaannya. Tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu dan menggugatnya. Tidak juga Belanda yang mencoba kembali untuk menjajah negeri ini. Seluruh rakyat sedia berkorban dengan segenap jiwa dan raga sampai titik darah penghabisan dengan satu semboyan, merdeka atau mati.